Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan Bilqis Sabila dalam program Juru Bicara. Ya, pemirsa, selepas santer topik mengenai pecahnya gelembung di berbagai perusahaan rintisan di dunia yang mengakibatkan perampingan karyawan di dalamnya, akhirnya fenomena ini juga menerjang ke beberapa startup di Indonesia. Berita mengenai PHK karyawan startup belakangan ini menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi sehingga gelombang besar ini akhirnya juga menggoyangkan beberapa startup di Indonesia? Kita akan membahasnya lebih lanjut hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Bilqis. Baik, Pak Dirjen, mengenai fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini bahwa adanya perampingan karyawan begitu di perusahaan startup. Mengapa sekiranya perusahaan startup memilih untuk mengurangi karyawannya agar perusahaan mereka tetap berjalan? Apa yang terjadi Pak Dirjen? Iya, jadi memang sejak munculnya fenomena startup, terutama startup di bidang teknologi, ini ada istilah bubble ekonomi, ya, ekonomi bubble. Jadi ekonomi bubble itu kira-kira dia punya masa, ya. Pada satu ketika bubble-nya atau gelembungnya itu pecah, maka berakhirlah masa ekonomi bubble itu. Nah, startup ini bisa dikatakan masuk bagian dalam ekonomi bubble. Ekonomi digital itu kadang-kadang disebut juga ekonomi bubble begitu, terutama buat startup yang bergerak di bidang teknologi. Perusahaan rintisan ini kan banyak pada dasarnya, ya. Ada misalnya kafe, ada e-commerce begitu. Nah, yang sekarang sedang menghadapi tantangan yang tadi bubble-nya atau gelembungnya pecah itu terutama yang bergerak di bidang teknologi, ya, di bidang teknologi, e-commerce misalnya begitu. Nah, beberapa penyebabnya antara lain, jadi waktu pandemi memang gelembungnya itu membesar, jadi size ekonominya membesar karena ketika pandemi COVID orang terbatas untuk melakukan kegiatan ekonomi secara fisik, karena itu mereka beralih ke ekonomi digital. Tetapi ketika situasi sudah normal, orang mulai bisa berinteraksi secara fisik, maka size dari startup teknologi ini berkurang, berkurang size-nya, atau justru membesar tetapi kemudian tidak dapat menampung, akhirnya pecah begitu, kira-kira seperti itu gelembungnya. Nah, sehingga size ekonominya berkurang. Kalau dia pecah maka kan size ekonominya berkurang. Nah, itu salah satu penyebabnya. Jadi situasi pandemi ini orang mengatakan mendorong ekonomi digital, ya. Tetapi ketika pandeminya sudah berangsur-angsur pulih, maka ekonomi digitalnya itu juga akhirnya kembali ke situasi yang alami, kira-kira seperti itu. Yang kedua memang kalau di Indonesia ini banyak startup terutama e-commerce ini kan cuma menjadi semacam platform dia. Dia tidak memproduksi barang ataupun jasa. Jadi dia cuma perantara. Nah, sebagai perantara tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau pandemi ini orang bertransaksi ekonomi secara online, maka perantara-perantara ini membesar size ekonominya begitu. Tapi ketika orang sudah bisa berjualan secara langsung, menawarkan di pasar, menawarkan door to door misalnya, maka tidak diperlukan lagi platform ini, atau keperluan kita terhadap platform e-commerce ini akan berkurang. Nah, kalau di luar negeri misalnya Amazon ini juga dia menyiapkan barang-barangnya. Jadi artinya dia dalam tanda petik memproduksi barang juga, tidak cuma jasa dalam arti sebagai tempat lewat saja begitu, ya tempat lewat. Nah, ini saya kira dua hal yang menyebabkan mengapa startup kita terutama yang bergerak di bidang teknologi tetapi tidak memproduksi barang ini memunculkan pecahnya gelembung, ya. Dan kalau kita lihat selain pengurangan
karyawan atau pemutusan hubungan kerja PHK ini juga kan kalau kita lihat di pasar saham pun mereka berguguran. Maksudnya begini, dulu waktu dibuka ketika mereka ikut IPO ini kan tinggi gitu kan nilai sahamnya. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama itu drop. Ini juga menunjukkan bahwa sudah pecah ini gelembungnya. Contoh misalnya satu startup kita yang sudah masuk ke dalam unicorn, begitu ketika IPO itu harga sahamnya 800 naik sebentar ke 1.300, tapi setelah itu drop ke 300 begitu. Ya. Nah ini juga baru-baru ini juga sedang ramai begitu kan, satu join begitu gabungan antara dua startup besar, ya kemudian sahamnya juga turun. Tetapi ada startup yang memproduksi barang, dalam hal ini barangnya adalah metaverse, dia itu berjaya sahamnya, bahkan naik terus begitu. Nah ini saya kira yang menjadi pertanda juga di pasar saham ini. Yang lain lagi saya kira faktornya juga seperti ini, banyak startup kita ini kan karena tadi tidak memproduksi barang, dia ini sifatnya mencari valuasi begitu, ya mencari valuasi, mencari nilai satu perusahaan, tetapi nilai itu nilai yang ada di atas kertas. Nah, kemudian dengan tingginya valuasi maka investor baru akan masuk begitu kan, investor baru akan masuk, baru kan dia menggelontorkan uang begitu. Nah, ini saya kira pada satu titik juga para investor ini kan akan melihat seperti apa ini masa depannya. Mungkin ketika fenomena pandemi yang menaikkan atau meningkatkan size ekonomi startup, dia akan beli ya, tetapi dia akan masuk ke perusahaan itu dengan membeli sahamnya begitu kan, dengan menggelontorkan modalnya. Tetapi begitu lihat seperti sekarang ini ya enggan juga. Jadi biasanya tuh mereka tuh pindah dari satu investor ke investor lain begitu. Nah ini saya kira ya inilah fenomena ekonomi startup digital. Nah karena itu saya kira kita harus membangun sebuah ekosistem yang bagus sehingga startup ini bisa bertahan, karena keberadaan startup ini sangat penting bagi kita ya. Indonesia ini kan nomor 6 startupnya paling banyak begitu di di level regional, bahkan mungkin dunia begitu kan. Nah ini harus kita rawat, kita pelihara karena dia banyak menyerap tenaga kerja kan begitu. Kira-kira seperti itu, Bilkis. Baik, Pak Dirjen. Jadi salah satu penyebab startup di Indonesia kian melemah juga ini karena adanya banyaknya startup ini bekerja di bidang teknologi, tetapi juga tidak memproduksi barang. Kemudian juga banyak investor yang mencari nilai atau valuasi dari perusahaan tersebut. Pemirsa, tentunya Anda juga bertanya-tanya mengenai langkah apa yang akan pemerintah lakukan mengenai dengan fenomena ini. Pak Dirjen, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.